nanti kalian jangan lari ya kalau Suci ini kesurupan. Karena yang akan kalian mandikan itu bukan jasadnya Suci, tapi jasad wanita yang entah sudah berapa puluh tahun terbenam di sini. Cah Ayu yo, Cah Ayu yang ada di depanku. Orang yang mati itu adalah seorang perempuan muda yang ditumbalkan ritual pesugihan Danur Mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini ada satu kisah yang dibagikan oleh sahabat misteri Riko yang mengirimkan kisah ini. Beliau berdomisili di Yogyakarta. Kisah yang akan dibagikan Riko menceritakan tentang ritual pesugihan Danur Mayit. Jadi, bagaimana kisah pesugihan Danur Mayit? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Hai sahabat sebuah kisah misteri, mohon maaf beberapa hari ini saya tidak upload video karena kondisi sedang sangat tidak baik sekali. Alhamdulillah hari ini kondisi sudah mulai membaik. Ya, saya akan kembali menyajikan kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua. Berulang-ulang kali saya mengingatkan sahabat di akhir tahun ini ya. Pancaroba ini merupakan banyak sekali wabah penyakit yang nyebar, apalagi kalau di Jambi sekarang sedang musim buah durian, musim manggis, musim rambutan. Itu bisa dijadikan signal lah untuk menjaga kondisi tubuh. Saya yang selalu mengingatkan sahabat-sahabat, malah saya yang kena penyakit. Tapi tidak apa-apa ya. Sakit itu merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Pertama, untuk mengingatkan kita, tidak selalunya kita diberikan kesehatan. Makanya, sewaktu kita diberikan kesehatan, jangan sia-siakan waktu sehat kita untuk main-main, untuk buat hal yang tidak beribadahlah. Kalau udah sakit, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi, be strong, jaga kesehatan untuk sahabat misteri. Nah, satu kisah yang saya baca selama 3 hari saya nggak bisa kemana-mana di tempat tidur, email masuk dari sahabat kita Riko. Ceritanya menarik sekali. Pengalaman yang terjadi 1 tahun sebelum COVID melanda Republik Indonesia. Jadi, Riko ini adalah salah satu pegawai bank swasta. Beliau berdomisili di Yogyakarta. Nama banknya nggak usah diceritain bank apa Bang Rio, karena nggak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan saya. Jadi Riko ini nganten baru. Sebulan dia menikah, dia masih tinggal di rumah mertuanya, tinggal di rumah ibu bapak istrinya. Istri Riko ini namanya Suci. Jadi sebulan tinggal di rumah orang tuanya Suci masih enak. 2 bulan tinggal di sana masih enak. Tapi kalau sudah masuk 3-4 bulan, Riko bilang, udah nggak enak lagi Bang. Nggak enaknya bukan kondisi keluarga Suci ini rewel atau enggak. Yang namanya suami istri ini kan nggak selalu lah ngomong itu baik-baik. Pasti sesekali ada ngomong yang pakai urat. Ya, yang namanya pertengkaran di dalam rumah tangga wajar lah. Nah, inilah yang nggak enaknya si Riko ini. Takutnya salah ngomong di depan keluarganya Suci,
saya nanti dianggap gimana. Akhirnya kesepakatan dari sepasang suami istri ini, karena juga mereka sudah memiliki dana tabungan yang cukup lah selepas acara pernikahan kemarin. Riko mengajak istrinya untuk cari rumah yuk, rumah kontrakan aja dulu, pasti lebih enak. Kita tinggal berdua di sana, kita bisa ngobrol, bicara lebih leluasa, dan Suci pun di sini juga kepingin tinggal sama Riko di rumah yang terpisah dari keluarganya. Singkat cerita, sahabat-sahabat, Riko di sini mulai mencari dari satu daerah ke daerah lain. Awalnya masih cari-cari rumah dekat dengan rumah orang tuanya Suci, tapi berhubung tempat tinggal orang tuanya Suci ini di Yogyakarta sana memang permukimannya sangat padat. Di sana juga banyak anak-anak kos lah. Maklum, sahabat-sahabat pasti paham, Jogja, kota pelajar. Pastilah jarang ada space kosong yang dikontrakin satu rumah. Rata-rata rumah satu di sana dikontrakin untuk mahasiswa. Nah, beralihlah Riko dan Suci ini agak sedikit ngegeser keluar dari daerah tempat tinggal ibu dan bapak Suci. Dapatlah si Riko ini sebuah rumah yang memang apik tenan, dia bilang. Rumah yang berpagar besi, bangunannya bagus sekali, dan plusnya adalah siapa yang ngontrak di sana itu sudah full furnish. Sudah semua perabot-perabotan yang ada di sana, termasuk dapat 1 unit AC di kamar utama. Riko dan Suci pun langsung survei, melihat, wah, ini rumah gak wajar dikontrakin. Rumahnya masih bagus, perabot-perabot yang ada di sana terlihat perabotannya mahal-mahal semua. Dan lingkungan yang ada di sana juga terbilang padat, tapi masih sangat asri sekali, khas daerah istimewa Yogyakarta. Ketika Riko ini bertemu dengan pemilik kontrakan, di sini Riko menyamarkan namanya dengan sebutan Pak D Purnomo. Seorang pria parubaya, usianya digambarkan Riko palingan sekitar 63 masuk 64 tahun lah. Pria yang perawakannya tinggi, tubuhnya agak kurus, dan rambutnya hampir seluruhnya sudah ubanan. Pak D Purnomo ini sangat ramah sekali, menjelaskan setiap detail ruangan, menceritakan histori dari rumah tersebut. Rumah ini memang bangunannya bangunan tua. Pak D pun dulu beli rumah ini kondisinya sudah kayak gini, tapi Pak D jamin walaupun bangunan ini sudah tua, ini anti bocor. Rumah ini Pak D rawat. Memang 10 tahun belakangan ini Pak D tidak menempati rumah ini. Pak D dan istri pindah keluar kota, agak jauh lah dari sini. Ya, rumah ini Pak D kontrakin. Nah, kalau kamu berminat apa yang ada di rumah ini, bolehlah kamu pakai. Harga pun diberikan oleh si Pak D di zaman itu. Rumah full furnish, 3 kamar, 2 kamar mandi, plus 1 AC di kamar utama, cuman dikasih harga 1 tahunnya cuman 4.500.000. Harga yang tidak masuk akal. Tapi kandung di sini Riko dan Suci sudah cocok melihat rumah yang bagus, bersih, full lagi pakai perabotan. Mereka di sini tidak berpikir panjang. Kenapa harga kontrakan itu murah? Deal. Di hari itu juga sepakat Riko dan Suci membayar rumah kontrakan Pak D Purnomo. Satu hari sebelum Suci dan Riko ini menempati rumah kontrakan Pak D Purnomo, kedua orang tua Suci, kedua orang tua Riko, ponak-ponakannya lah, itu diajak untuk melihat-lihat. Dan kedua belah pihak keluarga sama sekali tidak ada yang komplain lah. Tidak ada yang curiga dengan rumah tersebut. Mereka mengatakan, wis, kalau kalian mau di sini, apik kok. Kondisinya juga adem, tenang di sini, mudah-mudahan kalian kerasan. Toh juga tidak terlalu jauh dari tempat ibu dan bapak. Kedua orang tua Suci mengatakan seperti itu. Riko juga mengatakan, iyo bu, dari sini pun ke tempat kerjaanku tidak terlalu jauh juga. Ya udah, baik-baik ya di sini. Kalian sekarang hidup bertetangga.
kalian sosialisasilah baik-baik dengan tetangga, karena kita ndak punya keluarga dekat yang tinggal di sini. Tetangga-tetangga kalian lah nanti yang suatu saat kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang akan membantu kalian dengan cekatan dan cepat. Kalian harus baik-baik dengan tetangga. Cuman itu yang dipesankan oleh kedua orang tua mereka. Dan hari pertama Suci dan Riko pindah ke tempat itu. Tidak banyak perabotan yang mereka persiapkan. 3 kamar sudah diisi dengan tempat tidur dan lemari. Cuman saja 1 tempat tidur di kamar utama yang akan ditempati Riko dan Suci. Cuman itu doang yang diganti. Karena Suci tidak mau. Mas, kita kan tidak tahu mas, kasur itu udah umurnya berapa. Siapa aja yang udah tidur di kasur itu. Aku geli mas tidur di situ. Yo wes, kalau kamu mau ganti, kita taruh aja kasur ini di kamar yang lain. Kita jadikan gudang. Kita beli kasur baru. Cuman kasur tok yang dibeli Suci sama Riko. Sedangkan perabot-perabot lain itu sudah dipenuhi semua oleh Pak D Purnomo. Dan alat-alat cuci lah, kayak mesin cuci, kulkas, itu yang ditambah lagi, yang dibeli sama Suci dan si Riko ini. Sedangkan kalau yang lain itu sudah lengkap semua. Oke? 1 hari mereka tinggal di sana, mereka merasa nyaman. Mereka juga ndak merasa capek karena rumah itu bersih. Nggak perlu lagi ada yang diberes-beresin, debu-debu nggak ada. Seakan-akan rumah itu walaupun kosong, sudah ada yang ninggalin lah dari pengontrak yang lama, itu masih tetap dibersihin sama Pak D dan istri Pak D Purnomo. Hari-hari pertama dilalui Suci dan Riko. Masuklah di bulan pertama. Di bulan pertama tidak ada gangguan mistis yang dirasakan oleh Riko dan si Suci ini. Tetapi ada sedikit keganjalan yang mereka rasakan. Pesan dari kedua orang tua Riko dan Suci adalah, Cahayu, kalian tinggal di sini harus bersosialisasi, harus bertetangga. Kalian harus ramah-ramah dengan tetangga. Tapi Suci yang setiap harinya di rumah, setiap pagi sebelum Suci keluar rumah, dia ngeliat ke kiri ke kanan. Kalau ada ibu-ibu tetangga di sebelah rumah keluar dari pagar rumahnya, itu selalu ditegur sama si Suci. Begitu juga kalau mereka ini jualan. Begitu juga kalau Suci ini sedang beli sayur di toko, Suci mencoba untuk mendekatkan diri, ngajak ibu-ibu di sana bersosialisasi, ngobrol-ngobrol. Tapi tidak ada satupun warga yang seakan-akan memperdulikan keberadaan Suci di sana. Suci ini dicuekin sama ibu-ibu yang ada di sana. Tapi awalnya Suci masih istilahnya mungkin karena baru, orang itu masih sungkan lah ngobrol sama aku. Masuk bulan kedua, ini lebih parah lagi. Riko dan Suci yang tinggal di rumah kontrakan Pak D Purnomo ini dianggap orang aneh. Setiap Suci mendekat, ibu-ibu pada bubar. Setiap Riko mampir ke warung kopi yang dekat rumah, bapak-bapak sedang ngopi, ada yang main catur, diajak ngomong sama si Riko. Yang main catur ini malah lebih memilih untuk berhenti main catur, mereka bubar. Ini yang menjadi sedikit beban pikiran lah dari Riko dan si Suci. Mereka berdua malam-malam ngomong lah, Mas, kita apa yang aneh ya mas tinggal di sini? Kita harta yang berlebihan nggak ada. Kamu aja kemana-mana pakai motor, mobil nggak punya. Kok tetangga-tetangga kayaknya nggak seneng ya mas kalau kita tinggal di sini? Apa cuman aku aja mas yang ngerasa? Sebenarnya Riko ini ngerasa juga dicuekin sama bapak-bapak di sana, tapi dia nggak mau menambah beban pikiran istrinya. Riko pun mengatakan, mungkin perasaan kamu aja dek. Coba kamu deketin lagi ibu-ibu, tanya main sama Bu RT sana. Kali aja di sini ada pengajian ibu-ibu. Mungkin karena kamu belum gabung dengan pengajian ibu-ibu, kamu dianggap sebagai warga baru yang sombong. Mungkin ya mas, besok lah aku tanya-tanya dulu sama Bu RT, ada nggak pengajian di tempat ini. Tapi sahabat-sahabat, sebelum Suci ini mendekatkan diri kepada si Bu RT untuk gabung di pengajian ibu-ibu, Suci terlebih dahulu diserang gangguan gaib. Masuk di 3 bulan, Suci tinggal di sana. Pada suatu sore, Suci yang biasa masak di jam 4 sore. Karena Riko ini jam 5 pasti sudah sampai ke rumah, Suci masaklah di sore hari itu.
menurut pengakuan Suci. Ketika dia sedang masak, Suci ini melihat kalau di rak piring, di samping kompornya itu, rak piring itu bergetar seakan-akan ada gempa bumi. Otomatis Suci yang sendirian di sore hari itu ketakutan. Dia mencoba mundur, mematikan kompor, menghindari bagian dapur. Suci berjalan mundur sambil memperhatikan rak piring itu. Dia berjalan mundur sebelum dia keluar dari pintu dapur. Di sebelah kanan pintu dapur ini ada kamar mandi. Kamar mandi kan ada dua. Satu kamar mandi di kamar utama, satu kamar mandi di dapur. Sebelum dia meninggalkan pintu dapur, Suci sempat menoleh ke kanan, ke arah dalam kamar mandi belakang, dan di dalam kamar mandi belakang terlihat sosok yang mengerikan sekali. Perwujudannya mirip dengan genderuwo, tapi merangkak. Kepalanya itu hampir sama besar dengan pintu kamar mandi. Berjalan merayap dengan lidah yang menjulur panjang. Suci sangat ketakutan sekali, dia tidak bisa menahan dirinya dan Suci pun jatuh pingsan. Di jam 5 sore, Riko yang baru pulang ngedor-ngedor pintu. Dek, Assalamualaikum. Beberapa saat Riko menunggu di depan pintu luar, tapi Suci tidak nyaut. Riko pun di sini memutuskan lewat pintu belakang. Pintu belakang tidak terkunci. Sekali buka pintu, Suci sudah terbaring di dapur dengan kondisi yang sangat mengenaskan sekali. Dari mulutnya ini keluar busa. Badannya terus gemetar seperti orang epilepsi. Riko yang panik meminta bantuan sama tetangga. Bu, Pak, tolong Pak, istri saya Pak, tolong. Warga yang mendengar mintaan tolong si Riko ini, mereka datanglah. Tapi mereka datang tidak membantu. Mereka cuma melihat kondisi Suci dan mereka pergi, seolah-olah mereka ini tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada si Suci. Mohon maaf sebelumnya, Riko mengatakan, sampai-sampai Riko ini mengeluarkan kata-kata kasar karena melihat perlakuan tetangga yang sama sekali tidak memiliki pri kemanusiaan. Dalam kondisi panik, Riko sendirilah yang mencarikan taksi membawa Suci, sang istri, pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, amarah Riko ini semakin memuncak karena ketika Suci diperiksa oleh dokter dengan entengnya mengatakan, mohon maaf Pak, istri Bapak tidak ada gejala penyakit apa-apa. Istri Bapak pun sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Otomatis di sini Riko memuncak emosinya, sempat mengatakan perkataan kasar sama si dokter. Dokter lihatlah pakai mata. Kondisi istri saya sekarang terbaring lemah. Tadi di rumah, mulutnya itu mengeluarkan ngeluarin busa dok. Kejang-kejang kayak orang kena epilepsi. Nggak mungkin kalau istri saya ini dalam kondisi baik-baik saja. Dokter di sini mengatakan, ya memang betul Pak, kondisi istri Bapak sedang keadaan lemas. Tapi dalam pemeriksaan kami tidak ada gejala penyakit apa-apa yang menyebabkan istri Bapak bisa kejang-kejang. Nah, kalau memang Bapak kurang yakin untuk membawa istri Bapak pulang dalam keadaan lemah seperti ini, kami di sini menyarankan untuk rawat inap. Riko pun sangat setuju sekali. Dia panik. Kalau di rumah, siapa yang merawat istri saya? Dan akhirnya Suci pun dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Setelah kondisinya mulai membaik, di hari keempat Suci dibawa pulanglah oleh si Riko. Nah, sesampainya Suci di rumah, terlihat dari wajah Suci sebelum dia menginjakkan kaki masuk ke dalam rumah. Riko di sini melihat kalau ada kepanikan yang terlihat dari wajah Suci, tapi beliau belum mau cerita. Malam harinya lah, setelah Suci ini istirahat, rebahan di dalam kamar sama si Riko, Suci di sini baru menceritakan, Mas, sebenarnya beberapa malam Mas, sebelum kejadian aku pingsan di dapur, aku tuh sudah mulai merasa agak sedikit aneh.
Aku mencium bau amis. Aku mencium bau anyir yang pekat sekali. Di mana, Dek, kamu mencium bau amis, kamu mencium bau anyir itu? Dari dalam kamar mandi. Nah, awalnya di sini Riko masih berpikir logis lah ya, karena ya kamar mandi itu bisa saja mengeluarkan bau amis dan bau anyir. Tapi Suci mengatakan sumbernya itu dari kamar mandi, Mas. Tapi yang aku rasakan dan aku cium ya, itu sumbernya bukan dari kamar mandi, tapi dari bawah tempat tidur kita. Dari bawah ranjang ini. Malam itu juga, Riko ini menggeser tempat tidur mereka. Diperiksa sama si Riko, ubinnya masih bagus kok, masih tehel, Dek. Gak mungkin lah bau anyir itu keluar dari sini. Ya aku kan gak tahu, Mas. Aku kan cuma bilang sama Mas, ya udah kamu tidur. Nah, malam itu juga, sahabat-sahabat, kurang lebih sekitar jam 11, masuk jam 12 malam. Riko tengah mengerjakan tugas kantornya. Ya, di laptop, di atas tempat tidur, Suci ini tergagau. Kalau kami orang Jambi itu kayak apa ya? Tergagau itu orang lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kayak kaget kayak gitu. Nah, tapi dalam keadaan tidur nyenyak, Suci di sini bangun, matanya melotot, langsung menatap Riko. Riko panik, naruh laptop, langsung lah dirangkul Suci, didudukin, ditanya, Dek, kamu kenapa? Mas, aku mencium bau amis itu lagi, Mas. Bau anyir itu tercium lagi, Mas. Aku nggak nyium apa-apa, Dek. Sumpah, Mas. Aku nggak bisa tidur, Mas. Aku takut, Mas. Ya udah, kamu coba tidur dulu ya. Nggak, Mas. Aku nggak bisa tidur. Bahkan di sini Riko mengatakan, pengharum ruangan yang botol itu hampir setengah disemprot sama Riko di dalam kamar itu, tapi bau anyir itu sama sekali tidak hilang. Malam itu, Riko memutuskan untuk pindah kamar. Karena di rumah itu kan ada 3 kamar. Kamar yang satu dijadikan gudang, kamar yang kedua lah dijadikan Riko tempat tidur pada malam itu. Nah, saat pindah kamar lah, Suci ini baru bisa tertidur lelap. Tapi hanya di malam pertama setelah Suci pulang dari rumah sakit. Di malam selanjutnya, teror bau anyir atau bau amis kembali tercium di kamar di mana tempat Suci tidur. Kejadian ini sudah tidak lazim lagi. Kejadian ini sudah tidak normal lagi. Riko khawatir dengan kondisi kesehatan dari istrinya. Di malam ketiga setelah Suci pulang dari rumah sakit, Riko di sini memutuskan, Dek, aku kerjaan kantor lagi banyak nih. Mau closing akhir bulan. Kamu tempat ibu dulu ya. Biar aku sini sendirian dulu ngerjain tugas-tugasku. Kalau kamu sudah baikan, kamu udah nggak nyium bau amis lagi, ya kamu pulang ke sini lagi. Menjelang pekerjaanku selesai aja. Dan alhamdulillah Suci merupakan istri yang sangat penurut sekali. Dia tidak keberatan dengan permintaan Riko. Diantarlah Suci ini ke rumah ibu bapaknya. Ibu bapaknya juga dijelaskan kalau Suci ini, Pak, semenjak pulang dari rumah sakit dia itu mencium bau anyir. Kalau sudah dia mencium bau anyir, dia tidak bisa tidur. Ada aja yang diocehinnya. Dia melihat anak kecil lah, dia melihat wanita gantung diri lah, dia melihat darah lah yang keluar dari tangan wanita. Aku jadi takut sendiri, Pak. Aku takut ada apa-apa. Ya wes, kata bapak mertuanya Riko, biar di sini aja lah istrimu dulu. Kamu pulang, kerjalah. Jangan sampai kerjaanmu terganggu. Akhirnya Suci dititip dulu beberapa hari di sana. Riko pun kembali ke rumah kontrakan dengan pikiran masih adalah sedikit rasa was-was, tapi cukup lega karena di sana banyak yang jagain. Adik-adiknya Suci ada, ibu bapaknya ada, di rumah itu rame. Dan Riko kembali ke rumah kontrakan tersebut. Satu hari setelah Suci diantar ke rumah ibu bapaknya, kondisi Suci baik-baik saja, tapi di malam kedua, di jam 8:30 malam, ketika Riko tengah mengerjakan tugas kantor, bapak Suci menelpon. Le, kamu kesini. Ada apa, Pak? Istrimu kesurupan. Mendengar kesurupan, Riko di sini panik langsung lah.
Dengan sepeda motornya, Riko nyamperin rumah ibu dan bapak Suci. Sesampainya di sana, Suci dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya gemetaran, dari mulutnya lagi-lagi mengeluarkan busa sambil Suci ini mengeracau entah apa ya dikatakannya. Sama sekali orang yang ada di rumah itu tidak mengerti kalimat yang keluar dari dalam dirinya Suci. Tapi keadaannya tidak berlangsung lama. Kesurupan itu tidak berlangsung lama. Ya kurang lebih Riko sampai di sana sekitar 10 menit lah. Sosok yang merasuki tubuh Suci tiba-tiba keluar. Setelah Suci sadar, ditanya sama si Riko, "Ada apa, Adik?" Lagi-lagi sosok genderuwo itu yang dilihat oleh Suci. Melihat kondisi Suci yang sudah makin gak karuan, ditambah lagi pengakuan dari Riko, penjelasan dari Suci bahwa gangguan ini sudah kontinu. Dari jauh-jauh hari sudah dirasakan oleh Suci, kedua orang tua Suci, yang mana mereka ini asli orang Yogyakarta. Orang-orang Yogyakarta kita paham sendirilah, orang-orang keraton, mereka paham tentang hal-hal mistis yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Mereka ini paham, apalagi orang-orang tua zaman dulu. Mereka mengatakan, percaya ndak percaya, ini pasti ada kaitannya dengan yang goib. Kalau kamu setuju, malam ini juga kita bawa istri kamu ke tempat orang yang bisa, ke tempat orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya udah, Riko karena panik, dia pun setuju dengan permintaan kedua orang tua Suci. Dengan mengendarai mobil kepunyaan dari mertuanya Riko, dibawalah Suci dibawa ke rumah seorang paranormal, dukun lah di sini kita katakan. Sesampainya di rumah Simbah Dukun, diceritakan semua sama orang tuanya Suci. Kondisi anak saya seperti ini, sampai kejadian kesurupan, sampai dia mencium bau anyir, sampai kesurupan di malam itu. Ditambah lagi Riko mengatakan ketika kesurupan persis dengan kejadian, Riko menemukan Suci ini tergeletak di dapur. Diketemukan Riko di jam 5 sore. Tapi di jam 5 sore ketika Suci kesurupan, dia tidak mengeluarkan kata-kata. Cuman gelepar-gelepar kayak orang epilepsi sambil mengeluarkan buih. Tapi tadi waktu dia kesurupan, dia mengeluarkan kalimat yang tidak bisa kami mengerti apa yang diucapkan oleh Suci. Nah, setelah si paranormal atau dukun ini melihat kondisi Suci, dilihat juga dengan mata batinnya, dukun di sini belum berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Memang iya, betul. Kalau diganggu sama makhluk gaib, iya betul. Tapi kalau mau lebih pasti lagi, boleh ndak? Saya minta izin. Kita lakukan mediumisasi karena aura mistis yang menempel pada Suci ini masih kuat sekali, masih bisa kita panggil. Awalnya Riko menolak, takutnya setelah melakukan mediumisasi ini ada efeknya. Tapi si dukun mengatakan beda dengan mediumisasi yang sengaja kita panggil, manggil ruh, manggil atau makhluk jin, makhluk gaib untuk masuk ke tubuh istrimu untuk minta sesuatu, itu beda. Itu pasti akan ada dampaknya. Istrimu akan sering kesurupan. Kalau ini enggak. Sosok gaib itu sudah nempel sebagian di dalam diri istrimu. Kita tinggal masukin aja. Saya jamin tidak ada resikonya. Bahkan kita akan lebih tahu jelas lagi apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, mediumisasi pun dilakukan. Nggak waktu lama, Riko bilang, nggak sampai sebatang rokok, sosok yang merasuki Suci pun masuk ke dalam zohirnya. Suci yang tadinya duduknya anteng, tiba-tiba duduknya berubah, kepalanya menunduk dan sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kalimat pun. Simbah Dukun yang mengajak berkomunikasi pun sama. Mbak Dukun itu duduk berhadapan dengan Suci, dengan duduk yang tegap, dengan menutup mata, sambil berkomunikasi. Awalnya si Dukun ini bertanya, Siapa yang ada di hadapan saya? Suci sama sekali tidak menjawab. Si dukun ini masih memejamkan mata dan kembali bertanya, Cah Ayu yang ada di depanku.
Suci merespon dan Simbah Dukun kembali bertanya, "Onopo, kenapa? Kenapa kamu mengganggu Suci?" Seakan-akan sosok itu tidak mengakui kalau dia mengganggu Suci. Lalu si dukun ini kembali bertanya, "Kalau kamu tidak mengganggu Suci, kenapa kamu masuk? Kenapa? Kenapa kamu merasui Suci?" Sosok itu kembali terdiam dan si dukun ini seolah-olah tahu niat atau tujuan sosok gaib itu merasui Suci karena sudah melakukan perjanjian. Si dukun mengatakan, ritual yo Cahayu. Sampai-sampai kamu masuk merasuki tubuh Suci. Mau kamu bawa kemana Cahayu itu? Sosok itu tidak menjawab dan langsung pergi dari tubuh Suci. Apa yang terjadi barusan menurut Simbah Dukun itulah penyebab Suci ini kesurupan dan mengalami gangguan gaib di rumah kontrakan Pak D Purnomo. Setelah Suci ini sudah siuman dari kesurupannya, Suci di sini disuruh untuk mendengarkan penjelasan dari si Mbah Dukun. Mbah Dukun ini diantara kesurupan dengan sadar. Dia masih dalam keadaan duduk tegak. Ya, masih dalam keadaan matanya tertutup dan Mbah Dukun itu nyerocos, ngoceh seakan-akan di bawah kondisi sadarnya. Dia mengatakan, di rumah itu pernah terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Yang mati di rumah itu Cahayu, seumuran dengan Cahayu yang ini. Mati menjadi tumbal pesugihan. Dia datang bukan menuntut tumbal. Dia datang minta agar jiwanya dibersihkan, disucikan layaknya orang mati. Itu yang dikatakan oleh Mbah Dukun. Orang yang mati itu adalah seorang perempuan muda yang ditumbalkan. Ritual pesugihan Danur Mayit. Jenazahnya dikebumikan di bawah tanah rumah itu, disembunyikan kematiannya sehingga jasadnya yang membusuk mengeluarkan bau amis. Itulah yang dikatakan Danur Mayit. Siapapun yang menempati rumah itu yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, tidak dapat berkomunikasi dengan arwah wanita yang mati jadi tumbal, pasti akan menjadi tumbal selanjutnya. Yang mengambil tumbal ini bukan wanita muda yang mati ini, bukan, tapi sosok yang merangkak yang dilihat oleh istrimu. Sebenarnya wanita yang merasukin istrimu ini itu adalah sosok baik yang ingin memperingatkan kalian keluar dari rumah itu. Itu yang dijelaskan oleh Simbah Dukun. Nah, otomatis di sini keluarga dari Riko panik. Loh, Mbah, kok bisa ada kaitannya ke sana? Ya saya tidak tahu. Itu yang saya dapat ambil dari komunikasi yang saya lakukan. Nah, bapak dari Suci meminta tolong. Mbah tahu nggak, Mbah, gimana cara melepaskan Danur Mayit itu dari tubuh anak saya? Caranya cuma satu. Kita harus memandikan Suci layaknya memandikan jenazah di tempat wanita muda yang malang itu dikubur oleh kedua orang tuanya. Di mana, Mbah? Di mana pertama kali Suci mencium bau anyir, disitulah Danur Mayit dikuburkan. Setelah mendengar penjelasan seperti itu, keluarga dari Suci pun di sini mendesak Riko untuk segera melakukan apa yang diminta oleh si dukun ini agar kondisi istrinya lekas membaik. Riko pun di sini tidak menolak permintaan dari orang-orang tersebut, tapi dia cuma minta satu, Pak, ini kan rumah orang, rumah Pak D Purnomo. Pak D Purnomo pun orangnya baik. Alangkah baiknya, Pak, Bapak temenin saya besok, kita ke rumah Pak D Purnomo dulu. Kita ceritakan apa yang terjadi dan kita minta
sama Pak D Purnomo untuk ya paling ndak mengizinkanlah kita melakukan ritual yang diminta sama si Mbah Dukun ini, karena ritual yang diminta sama Mbah Dukun ini kan bukan ritual yang biasa. Dan Mbah Dukun pun di sini tidak melarang, ya silahkan kalian minta izin juga sama si yang punya rumah, walaupun yang punya rumah itulah yang punya ulah, dialah yang melakukan pesugihan. Kalau dia tidak boleh, saya nanti yang turun tangan. Itu yang dikatakan Mbah Dukun, dan bapaknya si Suci pun di sini mau menemani Riko keesokan harinya bertemu dengan Pak D Purnomo. Singkat cerita, bertemulah Pak D Purnomo, Riko dengan bapak mertuanya Riko. Diceritakanlah, Pak D, mohon maaf sebelumnya, kondisi istri saya semenjak tinggal di rumah Pak D ini memang gak baik-baik saja. Banyak kejadian-kejadian aneh, dan kejadian puncaknya istri saya dilarikan ke rumah sakit, dan setelah keluar dari rumah sakit sering mengalami kesurupan. Kami bawa berobat ke orang pintar, katanya ada gangguan gaib dari rumah Pak D. Pak D Purnomo di sini menyangkal, mengatakan, wah, saya tidak tahu sumpah 10 tahun rumah itu saya kontrakin. Sudah banyak orang yang menempati rumah itu, tapi tidak ada orang-orang yang mengalami kejadian sama kayak kejadian istri kamu. Kenapa ya? Kenapa ya Pak? Malah Pak D Purnomo ini bertanya dengan bapak mertuanya Riko. Seakan-akan Pak D Purnomo ini istilahnya menutup-nutupi lah apa yang sebenarnya terjadi. Dan Pak D Purnomo pun di sini mengizinkan. Malah Pak D Purnomo mengatakan, yo wes, nanti setelah kalian melakukan ritual di sana, aku bawa juga orang pintar buat bersih-bersih di sana, buat melepas energi negatif. Yo kalau memang ada, aku khawatir juga loh. Yo semoga istrimu lekas sembuh. Semoga Pak anak perempuanmu lekas sembuh. Yo wes, ndak apa-apa. Kapan kalian mau buat, saya izinin. Itu yang dikatakan Pak D Purnomo. Ya udah, izin sudah didapat, hari sudah ditentukan, Jumat. Setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, di situ memang tidak dihadiri oleh Pak D Purnomo. Keluarga-keluarga dekat dari kedua belah pihak ya, keluarga dari Riko, keluarga dari Suci, semuanya berkumpul, khususnya wanita-wanita. Di sini yang memandikan Suci, karena ya wanita nggak mungkin lah dimandikan oleh Mbah Dukun yang laki-laki. Yang diminta memandikan itu adalah istri dari si Mbah Dukun. Tapi air mandiannya, syarat-syaratnya semuanya sudah dibuat sama si Mbah Dukun. Mbah Dukun pun di ruangan terpisah. Di sini juga melakukan ritual, entah apa yang dilakukan oleh Mbah Dukun di ruangan tertutup itu, dimandikanlah Suci ini. Memang aneh. Air siraman pertama di tubuh Suci ini tidak basah sama sekali tubuhnya. Seakan-akan tubuh Suci ini dibaluti dengan amis atau dibaluti dengan lendir. Dibaluti dengan lendir yang tebal sekali. Bau amisnya pun tercium sangat pekat. Padahal air mandian itu adalah air kembang ditambah lagi dengan wewanginya. Siraman pertama bagaikan tubuh Suci ini dilapisi minyak luntur. Sama sekali tidak membekas. Ibarat air di daun keladi. Itulah peribahasanya. Siraman kedua sama juga. Sampai siraman ketiga sama sekali tidak berubah, sampai-sampai Mbah Dukun yang ada di ruangan tertutup itu dipanggil. Ditanyakan, "Mbah, kok airnya nggak basah, Mbah? Ada apa ini? Siram aja terus, siram terus. Aku sekarang sedang mencoba untuk membuka tabir gaib. Mudah-mudahan sosok dan nur mayit bisa menyatu ke tubuhnya Suci. Sekarang Suci masih dalam keadaan normal. Nanti kalian jangan lari ya kalau Suci ini kesurupan. Karena yang akan kalian mandikan itu bukan jasadnya Suci, tapi jasad wanita yang entah sudah berapa puluh tahun terbenam di sini." Lokasi pemandian itu ya di kamar utama. Disitulah, di bawah tempat tidurnya si Suci. Nah, beberapa saat setelah Mbah Dukun ini mengatakan nanti kalau Suci kesurupan ketika kalian mandikan, barulah prosesi pemandian baru bisa kalian lakukan dengan sempurna. Singkat cerita, beberapa saat setelah Suci ini terbaring dalam keadaan sadar,
Dia merasakan air itu terus diguyur ke tubuhnya sampai di mana bola mata suci ini kebalik semua. Hitamnya hilang, tinggal putihnya doang menandakan kalau suci dalam keadaan kesurupan. Barulah di sini air itu bisa menyatu dan memang ya, air yang membilas atau membasuh tubuh suci ini seperti ada kayak cairan lah yang ikut ketika ditarik kayak gini. Ketika dibersihkan dengan perlahan itu terasa kalau tubuh suci ini berlendir dan alhamdulillah ritual pemandian selesai. Setelah ritual pemandian, Simbah Dukun mengatakan ya biarin airnya itu nggak usah dibersihin. Kalian kosongkan dulu rumah ini karena air itulah yang akan melepas aura-aura mistik yang ada di kamar ini. Dan keluarga dari Suci, keluarga dari Riko di rumahnya nanti diminta doa tahlilan. Bukan untuk mendoakan Suci, bukan. Mendoakan almarhumah yang meninggal dunia tersebut. Karena ruhnya menurut cerita dari Simbah Dukun ini setelah dilakukan prosesi pemandian, Simbah Dukun melihat sebelum dimandikan wanita itu badannya penuh dengan lumpur kayak ya bercampur nanah lah, tapi setelah dimandikan wanita itu ada di kamar itu melihat ya kondisi Suci yang masih basah, tapi kondisi dari si ruh ini sudah terlihat bersih dan terlihat bersinar. Kalian doakan siapapun itu, siapapun ruh itu, dari mana dia asalnya, anak bapak itu entah siapalah, kalian doakan saja semoga kematiannya husnul khotimah. Cuman itu yang diminta sama Simbah Dukun dan ritual pun ditutup. Riko di sini memutuskan tidak akan lagi menginjakkan kakinya untuk kedua kali setelah prosesi pemandian itu selesai untuk menempati rumah pesugihan tersebut. Ketika Riko ini beres-beres, ya packing-packing pakaian, Suci memang nggak balik lagi ke sana, tapi Riko masih ngurusin barang-barang yang dia bawa kayak mesin cuci, kulkas, tempat tidur. Karena kan perabotan sudah lengkap, nggak banyak barang yang diberesin sama si Riko. Barulah di sini ada beberapa warga yang menyambangi kediamannya di kontrakan Pak D Purnomo, nanya, "Mas, mau kemana? Mau pindah Pak?" Loh, kan baru beberapa bulan di sini. Iya, nggak kuat, istri saya nggak kuat. Memang ada apa? Diceritakanlah kejadian-kejadian aneh. Barulah di sini warga-warga yang datang itu menceritakan, "Oh, maaf yo Mas. Maaf, mungkin Mas ngerasa aneh ya. Selama Mas tinggal di sini, Mas nongkrong sama kami. Istri Mas mungkin juga sama mengalami apa yang Mas alami kalau dekat dengan warga sini yo, dijauhin gitu. Memangnya kenapa Pak? Kami nganggap Mas ini masih ada hubungan dengan Pak D Purnomo, saudara mungkin." Ya memang kenapa kalau saudara? Aneh orang itu Mas. Aneh kenapa? Menurut cerita warga di sini, Pak D Purnomo itu pakai pesugihan, numbalin anak gadisnya sendiri. Riko pun di sini tercengang. Tapi Riko nggak cerita. Kalau Riko sudah tahu dari ritual yang dilakukannya untuk melepaskan danur mayit dari tubuh istrinya, Riko di sini mencoba untuk menggali informasi untuk memastikan lebih jelas lagi. Diceritakan oleh warga bahwa Pak D Purnomo itu punya anak sematawayang Mas, cantik, yang mungkin kalau hidup anaknya itu seumuran lah sama istrinya Mas. Tapi anaknya itu waktu usia belia itu tidak tahu hilang kemana Mas. Dia bilang sekolah, disekolahkan, tidak tahu sekolah di mana, tapi nggak pulang-pulang. Ada yang bilang tinggal sama keluarganya. Kalau tinggal sama keluarganya nggak mungkin. Pak D Purnomo sama istrinya punya anak sematawayang. Masa anaknya dititipin ke orang lain? Tidak mungkin. Nah, dari situlah kami percaya kalau anak Pak D Purnomo itu dijadikan tumbal. Ditambah lagi, setelah anaknya menghilang, Pak D Purnomo ini duitnya nggak bisa habis. Nah, mungkin karena kami selalu bertanya tentang anak perempuannya, Pak D Purnomo nggak punya alasan lagi. Makanya Pak D Purnomo itu pindah dari rumah ini. Dia tinggal di daerah seberang. Tapi memang ya Mas, orang yang menempati rumah ini, itu ndak ada yang sampai 1 tahun sama kayak Mas kejadiannya. Pasti diganggu sama genderuwo yang merangkak. Iya, kata si Riko. Tapi cuma sebatas itu saja yang dikatakan oleh Riko. Nah, jadi
Riko di sini dapat memastikan memang rumah itu adalah rumah pesugihan dan nur mayit. Penjelasan tentang pesugihan dan nur mayit sudah dijelaskan tadi sedikit ya. Di sini saya hanya sedikit ingin menambahkan sepengetahuan saya tentang ritual pesugihan dan nur mayit. Ritual pesugihan dan nur mayit ini biasanya didapat dari perjanjian dengan makhluk gaib penguasa sesuatu tempat ya. Misalnya kayak di lereng gunung, atau ritual pesugihan dengan melakukan perjanjian bukan kayak minta ke Nyi Roro Kidul, itu beda ya. Kalau dengan Nyi Roro Kidul itu kayak kita ini apa ya istilahnya, ya kita melakukan ritual berkali-kali, kalau diterima baru dapat gitu ya. Tapi enggak. Kalau danur mayit ini boleh dikatakan yang akurat sekali, tapi harus menumbalkan orang-orang terdekat atau orang-orang tersayang, khususnya menumbalkan anak, apalagi anak sematawayang, itu paling cepat makbulnya. Tapi danur mayit ini dia harus melakukan ritual itu dalam keadaan yang memang betul-betul tidak bisa ada pilihan lagi dalam hidupnya. Contohnya istilahnya dililit hutang, yang boleh dikatakan kalau tidak dibayar hutang itu aku mati. Nah itu karena perjanjian ini harus menukarkan nyawa. Begitu perjanjian itu dilakukan, hari itu juga tumbal itu akan diambil. Jadi itulah pesugihan dan nur mayit. Nah, ritual pesugihan dan nur mayit ini konon ini masih banyak lah ya dilakukan, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tempat ritual pesugihan dan nur mayit ini yang pernah saya tahu banyak yang melakukannya itu di Batu Besar, tapi daerahnya enggak saya sebutin ya. Di Batu Besar itu dengan menyembelih ayam. Kalau darah ayam itu dapat meresap ke dalam batu besar, berarti tumbalnya diambil. Kalau darah ayam itu tidak dapat meresap ke dalam batu besar itu, berarti ritualnya gagal dan harus diulang lagi. Ritual pesugihan dan nur mayit ini amit-amit cabang bayi ya. Mudah-mudahan kita tidak ada sangkut pautannya dengan pesugihan dan nur mayit ini, karena cukup mengerikan sekali. Nah, itulah ritual pesugihan dan nur mayit. Kita ambil hikmah dalam cerita ini. Pak Di Purnomo pun tidak tahu ending hidupnya gimana, karena Riko sama sekali tidak mau tahu menahu lagi tentang kehidupan Pak Di Purnomo. Bahkan rumah yang bekas ditinggali oleh si Riko ini, itu sesekali Riko pernah lewat, rumah itu masih dalam keadaan kosong, tidak ada orang yang menempatinya lagi. Oke, demikian kisah misteri kali ini. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, boleh kirim cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Sahabat-sahabat yang belum mengikuti Instagram saya, boleh ikuti di Ryu.Wijaya91, Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, akun TikTok Sebuah Kisah Misteri Official. Linknya sudah saya sematkan di box deskripsi. Untuk sahabat yang punya cerita misteri, pingin podcast duduk di sini langsung, boleh berkabar. Untuk sahabat-sahabat, DM ke Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Admin akan mengarahkan sahabat-sahabat gimana caranya bisa duduk di studio Sebuah Kisah Misteri dan dapatkan merchandise dari Sebuah Kisah Misteri. Saya Ryu Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.